itu Bapak dari awal ya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, iya. Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Iya, selamat pagi Bapak. Mohon maaf dulu mengganggu waktunya. Kebetulan dengan Bapak siapa? Ya, saya Antoni, Kepala Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Jadi begini Bapak, perkenalkan nama saya Ananda Sija, Bapak bisa panggil saya Ica. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Jember, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kebetulan di sini ingin meminta izin untuk observasi sekaligus wawancara kepada Bapak selaku Kepala Desa Semboro untuk mengetahui beberapa informasi terkait tradisi yang ada di Desa Semboro ini Bapak. Jadi begini Bapak, saya melakukan kegiatan ini untuk menggali informasi terkait tradisi Mantan Tebu. Nah sebelum itu Bapak ada berapa banyak ya Pak tradisi atau kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Semboro ini tiap tahunnya? Untuk kegiatan yang sifatnya tradisional atau kegiatan-kegiatan yang kearifan lokal yang sakral ya, yang sebagai bentuk rasa syukur warga Desa Semboro, setiap tahunnya rutin ada Mantan Tebu, ada juga peringatan tradisi berkah desa atau ini tanggal 12 Maret ini juga diadakan peringatan ke 116 hari jadi desa, yang di sana ada 116 tumpeng klepon, dan juga ada beberapa peringatan-peringatan yang lainnya seperti pagelaran-pagelaran wayang kulit dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kayak apa ya, tabarukan atau balian setiap gang-gang di desa kita. Itu apakah merupakan kegiatan atau tradisi secara turun-temurun atau memang inisiatif dari masyarakat sendiri ya Pak? Ya, ada beberapa yang sudah turun-temurun seperti Mantan Tebu yang diadakan di pabrik gula Semboro ini. Menurut sejarah dari mbah-mbah kita, memang ini sudah ada sejak zaman Belanda ya. Sejak zaman Belanda, memang karena Belanda itu ke sini juga menyesuaikan dengan adat dan tradisi di sini. Pada saat itu bukan hanya Mantan Tebu, tapi juga ada semacam sesembahan kayak kepala sapi, itu sebagai apa ya, sedekah bumi. Dan juga yang paling apa ya, yang paling viral dan ngetren adalah Mantan Tebunya ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi begini Bapak, yang saya angkat adalah tradisi Mantan Tebu sendiri. Berdasarkan pengetahuan Bapak selaku kepala desa, apa sih Pak tradisi Mantan Tebu itu? Mantan Tebu adalah sebuah kondisi di mana diciptakan suatu kiasan ya, tapi juga diaplikasikan melalui kegiatan. Yakni di sana ada Mantan Tebu yang dari tebunya sendiri dibuat mantenan, tebu lanang, tebu wedok, tapi juga ada secara simbolis manusia yang dipacai seperti manten, ya manten lanang, manten wedok atau manten laki-laki dan perempuan. Yang filosofinya adalah manten ini kan merupakan suatu pancatan untuk dimana bisa memperoleh keturunan. Harapannya dengan adanya Mantan Tebu ini, nanti tebu-tebu yang ditanam oleh petani ini bisa berkembang biak secara baik, ya, tanamannya bagus sehingga panennya bisa sukses, PG pun juga mengalami kesuksesan. Jadi seperti itu. Ini lebih ke wujud rasa syukur saja, dan juga menghargai arti daripada filosofi, menghargai arti daripada nguri-nguri budaya lama.
tradisi tersebut dilaksanakan secara turun temurun gitu Pak, dari zaman Belanda, betul gitu Pak? Iya betul, dan itu selalu dilakukan karena memang sudah menjadi tradisi pakem ya, yang meskipun PG itu gonta-ganti pimpinan, gonta-ganti kebijakan, tapi kalau tradisi manten tebu ini sudah pakem. Jadi sepertinya wajib ada setiap tahun. Pada waktu COVID kemarin apakah dilaksanakan juga nih Pak? Iya, tetap dilaksanakan, tapi tidak yang melaksanakan tidak dalam kapasitas banyak, tapi tetap ada. Oh, jadi begini Bapak tadi bilang itu filosofinya ada tebu lanang dan tebu wedok. Kenapa Pak? Ada tebu lanang, tebu wedok itu artinya apa? Iya, itu kita hidup di dunia ini kan berpasang-pasangan ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati. Kalau tebu lanang, tebu wedok itu dan manten, dibahasakan manten itu kan, manten itu harapannya suatu pernikahan yang mendapatkan keturunan. Jadi manten tebu ini sendiri dikiaskan agar nanti bisa mendapatkan tebu-tebu itu mendapatkan beranak pinak secara bagus, panennya bisa bagus. Jadi seperti itu. Tapi tetap ada diaplikasikan oleh manusia yang macam manten. Ya, yang meskipun itu bukan manten beneran, hanya sanepan atau hiasan saja. Jadi seperti itu prosesi manten tebu. Untuk tebunya sendiri Pak, dalam pemilihannya itu apakah ada kriteria tertentu? Iya, tanaman itu ada tanaman lanang, ada tanaman wedok. Kayak misalkan contoh yang paling mudah salak ya. Salak itu ada salak lanang. Ada salak wedok. Nah, ketika salak wedok ini berkembang dikasih sabuk sari. Itu perkawinan. Nah, itu harapannya agar salak tersebut tumbuh dengan baik, gemuk, dan hasil panennya kan bagus. Jadi seperti itu. Ada tebu lanang ya tebu wedok. Jadi seperti itu. Jadi mereka dikawinkan. Harapannya nanti panennya bisa bagus. Untuk pemilihan mantennya Pak, yang orang itu dari desa atau memang ada kriteria tertentu ya? Tidak ada kriteria khusus, tapi yang jelas biasanya menggunakan karyawan tinggi, laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Ada manten tebunya dari tebu sendiri, ada manten tebu dari manusia. Jadi ada manten dari manusia. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan prosesi adat Jawa gitu Pak? Menggunakan prosesi adat Jawa. Tahapannya pun juga sama seperti mantenan pada umumnya? Iya, seperti mantenan pada umumnya. Jadi ada yang menikahkan, ada yang cara kayak galang manten kayak seperti itu, ada yang ngujub nih ya, prosesinya ya hampir sama lah dengan orang menikah pada umumnya. Iya, saya mendapatkan banyak informasi dari orang sekitar dan saya rasa ini sangat menarik sekali, soalnya kan tebu Pak, tebu dinikahkan itu hal baru bagi saya, soalnya di Malang jarang ada kan Pak. Iya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri Pak, kapan dilaksanakan? Pelaksanaannya biasanya itu beberapa hari menjelang pesta giling. Pesta giling ini kayaknya kalau sekarang direncanakan, kemarin saya dapat informasi sekitar akhir bulan 4 atau awal bulan 5. Jadi di awal-awal itu biasanya ada prosesi panen tebu. Berarti sebelum panen gitu Pak? Sebelum giling ya. Sebelum giling. Nah, dalam pelaksanaannya juga Pak, siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan tersebut? Yang jelas unsur daripada PG itu sendiri, sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pengunjung, beberapa pengunjung menyesuaikan itu, dan juga biasanya ada unsur dari pemerintah setempat, instansi terkait yang diundang. Ya layaknya orang menikah itu. Ya. Untuk persiapannya sendiri Bapak, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan tersebut terlaksana?
Ya yang jelas mantennya, tebunya dan juga apa ya, ubur ampen atau mungkin ya makanan-makanan ya, kayak polo pendem dan lain-lain. Ada sendiri yang saya kayaknya kurang tahu ya, mungkin kayak polo pendem kalau orang bikin rumah itu kan ada jenang sengkolo dan lain-lain, mungkin ada seperti itu lah, kayaknya ada kok, tapi saya nggak tahu secara detailnya. Nah, untuk orang-orang yang mempersiapkannya nih Pak, apakah harus ada kriteria tertentu seperti misalnya harus Iya, Islam? iya, yang jelas mereka yang tahu betul hitungan Jawa, hitungan adat budaya dan juga hitungan secara spiritual. Artinya secara spiritual itu mereka yang mengetahui seluk-beluk dan riwayat dari PG itu sendiri. Seperti katakanlah orang dari tokoh tua yang mempunyai kemampuan spiritual seperti itu. Jadi memang ada kriterianya sendiri, Pak. Iya. Nah, ini Pak, dalam kegiatan tersebut bagaimana nih Pak pelaksanaannya, tahapan-tahapannya dari awal? Ya, biasanya tebu itu sebagai simbolis dipanen dulu beberapa lori, terus ada diuntingi tebu itu diuntingi menjadi seperti dipacai, terus dipertemukan dengan adat Jawa, lalu apa ya, ditungani, ada semacam ritual khusus, ada semacam ritual khusus di sana. Tentunya doa ya, semua itu ritual apapun, saya pribadi meyakini ritual seperti apapun mengarahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, doa untuk kebaikan, untuk kesuksesan. Setelah itu ya manten itu duduk dan ada acara-acara prosesi seperti acara-acara resepsi itu, sambutan-sambutan, jadi seperti itulah. Itu saya mendengar katanya juga ziarah keliling desa, apa betul nggak? Ya, kalau keliling desa, tapi nggak terlalu jauh dari PG juga, nggak terlalu jauh dari PG juga. Ziarah, iya, tapi ya sekitar area PG saja. Nah, Pak, tradisi ini kan dijalankan setiap tahunnya. Apa yang terjadi Pak, misalnya apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan? Ini kegiatan rutin yang pakem ya, saya belum pernah mendengar informasi bahwasanya kegiatan ini nggak dijalankan. Tapi kepercayaan tradisi di lingkungan PG ini sebenarnya sangat kuat karena sudah dari sejak zaman Belanda ya. Sejak zaman Belanda, jadi ya mereka mungkin takut untuk meniadakan hal seperti itu, takut dikira nggak ngajeni sama budaya leluhur, takut ada hal-hal yang kurang baik, jadi seperti itu. Jadi memang selalu dilaksanakan setiap tahunnya, selalu dilaksanakan dan menghormati atas rezeki yang melimpah tersebut. Iya, betul. Nah Pak, dalam di sini kan saya menganalisis nilai-nilai sosial seperti toleransi, gotong royong, kerjasama, kebersamaan, seperti itu gitu Pak. Nah, apakah dalam kegiatan tersebut masyarakat mencerminkan nilai toleransi Bapak? Iya, karena itu kalau dianggap mungkin ada kelompok-kelompok tertentu menganggap syirik dan lain sebagainya, itu kan bisa saja terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah terjadi hal itu. Apa ya, misalkan ada komplain dari masyarakat, wah ini syirik, ini musyrik dan lain sebagainya, itu tidak pernah. Artinya di Semburo ini kan yang meskipun majemuk, katakanlah umat beragama ini
berbagai macam ya. Tapi tidak pernah ada yang namanya komplain atau konflik sosial di wilayah desa Semboro ini. Itu bentuk toleransinya di situ. Untuk bentuk ini Pak, gotong royongnya apakah ada gitu Pak? Gotong royongnya ya pasti ada. Karena pertama PGRI Semboro ini kan sebagai BUMN ya, notabene memang juga peninggalan sejarah. Ini kan sudah banyak menyerap karyawan baik lokal maupun dari wilayah sekitar. Dari wilayah sekitar Semboro, di luar Semboro ini sudah dianggap PT atau tempat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ketika ada apa-apa pun ya mereka bareng-bareng. Misalkan PG ada hajatan, misalkan kayak royalan ya bareng-bareng. Terus kayak ada kegiatan-kegiatan ya tadi manen tebu, terus ada kegiatan kayak goes, peringatan hari besar nasional. Masyarakat ya guyub rukun untuk sama-sama membantu mungkin dalam kepanitiaannya atau mungkin dalam sekedar untuk ikut berpartisipasi. Jadi seperti itu. Jadi terbentuk kebersamaan nih Pak dari desa, PG, dan masyarakat. Iya betul. Kayak kemarin kita ada Semboro Mesem itu antara desa dan PG dan juga Muspika, warga semuanya lintas sektor ini, bahkan ada dari organisasi-organisasi kayak Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ada dari Pencaksilat PSHT, semua berkumpul menjadi satu untuk mensukseskan acara tersebut. Jadi ini bentuk keberagaman dan yang sangat penuh dengan toleransi. Untuk Semboro Mesem itu Pak, itu apa nih Pak? Semboro Mesem ini merupakan program atau produk dari hasil pemikiran baru yang kita kemas dalam acara senam bersama. Kita menghormati ada banyak sekali UMKM, puluhan UMKM. Mesem artinya menggerakkan ekonomi Semboro, atau kepanjangan dari menggerakkan ekonomi Semboro. Jadi bagaimana kita di pasca pandemi ini menggeliatkan perekonomian di Semboro dengan berbagai macam event-event. Ya nanti otomatis kan kayak UMKM, kayak apa ya, mereka yang punya usaha-usaha itu harapannya bisa mendapatkan manfaat daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi selain mengangkat UMKM juga melestarikan tradisi juga. Iya betul. Juga kita melihat sampai mana kegotong royongan penduduk sini itu seperti apa. Ternyata alhamdulillah ya luar biasa, bagus ya untuk gotong royongnya. Nah untuk kepedulian sosial sendiri Bapak apakah tercermin juga nih Pak dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, kegiatan sosial, kegiatan tersebut itu banyak. Kegiatan sangat banyak. Dan ada di sisi lain ada kita mengangkat tradisi seperti tarian, drum band dan lain-lain. Di situ juga ada lomba melukis untuk anak-anak. Di situ juga ada santunan anak yatim. Di situ juga ada pengentasan atau mengangkat UMKM, memberi fasilitas berupa lapak-lapak. Ini kan nilai sosialnya kan juga sangat tinggi, kayak ada santunan anak yatim. Jadi seperti itulah kegiatannya. Selain menggerakkan ekonomi, tapi juga ada sisi sosial, ada sisi budaya, dan juga ada sisi bentuk kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan instansi pemerintahan, lembaga-lembaga dan juga BUMN, ini semua menjadi satu. Ini Pak, setiap kegiatan tersebut kan sangat kaya sekali deh, dan memang perlu dilestarikan seharusnya. Iya. Menurut Bapak sendiri sebagai kepala desa, bagaimana sih Pak caranya agar tradisi tersebut tetap dilestarikan sampai ke generasi berikutnya? Iya.
Kadang mempertahankan itu lebih sulit daripada menciptakan. Jadi kita terus agenda rutin wajib itu harus ada. Artinya setiap tahun, kalau itu agenda tahunan ya setiap tahun itu wajib diadakan. Entah itu setelah ganti orang atau ganti generasi itu tingkat semangatnya berkurang atau justru malah bertambah, itu kan relatif ya. Tapi harus diwajibkan ada. Karena kalau nggak diwajibkan ada, sekali hilang, misalkan biasanya itu tahun-tahun kemarin itu terus ada, tahun sekarang kita coba untuk tidak mengadakan. Lah ini merupakan yang justru apa ya, bikin kendor. Jadi diwajibkan terus, jangan sekali-sekali coba-coba untuk menghilangkan atau meniadakan. Jadi terus harus wajib ada. Bahwa pelaksanaannya nanti semangatnya berkurang itu relatif, tapi harus wajib ada. Kalau ini Pak, kan itu secara general ya. Kalau misalnya tradisi-tradisi tersebut dimasukkan ke dalam sekolahan, apakah cocok juga menurut Bapak? Tidak juga, karena tradisi dilihat dulu tradisinya apa. Kalau tradisi mana tebu misalkan ya dimasukkan ke sekolah kan nggak nyambung. Tapi mungkin untuk sebagai pelajaran sejarah boleh lah. Tapi kalau untuk memasukkan tradisi, dijadikan tradisi di sekolah itu, ya nggak pas, nggak bisa. Kalau sebagai inspirator boleh lah. Oh, sekolah ini nanti harus bisa adakan tradisi baik yang sekiranya bisa diuri-uri seperti yang ada di sana, itu bagus. Mungkin bisa memperkenalkan kepada siswanya lebih ke situ saja nih Pak. Iya, bisa memperkenalkan kepada siswanya untuk sebagai pengetahuan sejarah, untuk sebagai inspirator, arti pentingnya nguri-nguri budaya sejarah ya, budaya zaman dulu. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas informasinya Pak. Ya, sama-sama. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.